Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita boleh bertemu kembali di ibadah kita minggu ini. Dan saya percaya bahwa, saya berharap, saya berdoa kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Puji Tuhan, kita mempersiapkan tubuh, roh, dan jiwa kita pagi hari ini. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Saya percaya bahwa Dia Bapa yang sungguh baik, Dia Allah yang mengasihi setiap kita, Dia yang sudah sungguh mengasihi kita jauh lebih dalam, jauh lebih besar dari apapun. Kalau minggu-minggu ini kita sudah diperlengkapi terus oleh kebenaran firman Tuhan, bagaimana bahwa Yesus sungguh menerima kita dengan begitu tulusnya, dengan begitu penuh kasih. Dia menciptakan kita, Dia membentuk kita, Dia yang sungguh memilih setiap kita, Dia yang tidak pernah memandang apa yang pernah kita lakukan, Dia yang tidak pernah memandang masa lalu kita. Dan hari ini, waktu kita tahu bahwa Dia sudah menerima kita, pagi hari ini kita mau deklarasikan, baik di hadapan Tuhan, baik di hadapan seluruh jemaatnya, kita mau katakan bahwa Tuhan, sungguh aku milik-Mu, aku kepunyaanmu. Kita mau katakan bahwa hanya Tuhan yang berhak menerima setiap hati kita, setiap jiwa kita, setiap apapun yang hari ini kita miliki. Kita mau katakan bahwa hanya Tuhan yang berhak menerima itu semua. Dan pagi hari ini kita mau bawa seluruh apa yang kita punya, seluruh apa yang kita miliki, baik hati kita, baik jiwa kita, baik seluruh kehendak kita, seluruh pikiran kita, kita mau serahkan kepada pemilik hidup kita, yaitu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Genggam dalam tanganmu. Mari katakan, ini hatiku Tuhan, ini hatiku, hanya untukmu. Mari katakan, ini jiwaku, ini jiwaku. Tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mesbahmu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu selamanya. Aku milikmu, hanya milikmu. Mari katakan, aku milikmu. Mari berserah kepada Tuhan. Ku berserah kepadamu. Mari serahkan seluruh hidupku, seluruh hidupku. Yes Lord, Kau genggam dalam tanganmu. Ini hati kami Tuhan, ini hatiku, hanya untukmu. Oh, ini jiwaku, ini jiwaku.
rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembah. Mari bawa hidupmu dalam mezbahnya. Ku bawa kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Yes, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikuti-Mu. Tuhan, Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembah-Mu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbah-Mu, tak henti di setiap langkahku. Oh, mari katakan, Tuhan, Kau Allahku. Yes, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembah. Kami ku bawa hidupku ke atas mezbah-Mu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikuti-Mu. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikuti-Mu. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikuti-Mu selamanya. Selamanya. Ku kan mengikuti-Mu selamanya. Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami. Oh, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak menerima hidup kami Tuhan. Oh, aku milik-Mu, selamanya milik-Mu. Haleluya. Aku milik-Mu, aku berserah. Hanya Engkau yang berhak Tuhan untuk menerima seluruh kehidupan kami. Oh Tuhan, sudah menerima kami dengan begitu dahsyatnya. Kau sudah membuka hati-Mu, Kau membuka tangan-Mu untuk setiap kami. Itu yang membuat kami yakin bahwa kami gak ragu untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk kami tahu bagaimana tangan dan hati-Mu terbuka untuk hidup kami. Itu yang membuat kami yakin Tuhan, bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan atas hidup kami. Engkau yang menjadi tujuan kami, Engkau yang menjadi prioritas hidup kami. Tidak ada yang lain Tuhan, tidak ada tempat yang lain, tidak ada bagian yang lain Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang berhak untuk menerima hidup kami. Terima kasih kalau Engkau sudah memiliki hidup kami Tuhan. Sungguh kami bangga dan bahagia Tuhan. Kami mau terus Tuhan selamanya sampai akhir hidup kami. Kami mau katakan Tuhan bahwa aku milik-Mu Tuhan. Selamanya tetap milik-Mu Tuhan. Dan dunia tidak bisa lagi Tuhan berbuat apapun atas hidup kami. Karena kami adalah milik-Mu. Kami kepunyaan-Mu Tuhan. Thank you Jesus, thank you God. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami pagi hari ini. Kayak merasakan kasih-Mu, kayak merasakan kehadiran-Mu, kayak merasakan kebaikan-Mu Tuhan pagi hari ini. Engkau dahsyat, Engkau baik, Engkau luar biasa. Izinkan kami terus untuk memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan, sebagai bukti kami mengasihi Engkau. Thank you Jesus. Tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah Yesus. Tutup bungkus setiap keluarga kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Tempat dimanapun kami beribadah Tuhan pagi hari ini Engkau yang menjaga dan melindungi Tuhan. Dan kami pagi hari ini kami merasakan, sungguh merasakan Engkau lebih dalam lagi Bapa. Terima kasih. Ini hati kami, ini hidup kami. Kami mau serahkan di atas mezbah-Mu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan bagi Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara.
Dia dahsyat, dia baik, amin. Dia sungguh baik. Saya percaya dia mengasihi setiap kita dengan begitu dahsyatnya. Sebab itu saya percaya bahwa tidak ada hal yang indah ketika kita tahu bahwa kita dicintai oleh orang lain. Kita dikasihi oleh orang lain, dan percayalah bahwa hari ini Yesus mengasihi setiap kita. Dia mencintai kita tanpa syarat, amin. Kita bersyukur bahwa kita boleh dicintai dan dianugerahi oleh kasih-Nya. Yes, mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan bersama dengan saya. Dia terlalu besar. Dia terlalu dalam. Yes. Haleluya. Mari katakan. Lalu besar tuh dipahami. Yes. Besar cintanya bagiku. Sangat mustahil tuh diselami. Hebat kuasanya bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Katakan, cintanya besar, kasihnya lebar, Dia maha besar. Ku cintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Mustahil untuk diselami. Yes, hebat kuasanya bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar. Mari katakan lebih keras lagi. Cintanya besar, kasihnya lebar, Dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui, ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Yang mau saya dicintai oleh Tuhan, kasih senyum satu dengan yang lain. Yes. Haleluya. Yes, kami percaya Tuhan bahwa satu cinta yang besar, kasih yang besar. Pagi hari ini Tuhan, kami mau nyanyikan. Yes, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya. Bisa lebih keras lagi katakan, cintanya besar, kasihnya lebar. Katakan sekali lagi, cintanya besar, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya. Katakan lebih keras, cintanya besar, kasihnya lebar, Dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala. Katakan, ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui. Yes, katakan dengan sungguh. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui. Mari katakan, ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Yes, dahsyat, amin. Betapa bahagianya kita dicintai oleh Tuhan, oleh cinta yang tulus, oleh cinta yang besar, oleh kasih yang besar, yang kita gak pernah bisa temukan dimanapun, saudara. Kita gak bisa temukan dimanapun selain di dalam Tuhan, amin. Itu menjadikan kita bahwa Dia hanyalah satu-satunya Tuhan
yang harus selalu kita andalkan. Amin. Untuk kita boleh terus datang sama Tuhan. Percayalah bahwa tidak ada kasih, tidak ada cinta yang sungguh tulus seperti yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Dan saya percaya bahwa itu yang membuat kita akan bangga untuk kita boleh mengatakan, Tuhan, aku milik-Mu. Amin. Pagi hari ini kita mau deklarasikan ini di hadapan dunia. Dunia boleh lakukan banyak hal untuk coba memiliki setiap kita dengan berbagai macam hal. Kita mau katakan kepada dunia bahwa tidak ada yang sanggup memiliki kita selain Yesus. Bahwa kita bangga, kita harus bahagia mengatakan ini di hadapan orang-orang di sana untuk kita katakan bahwa aku adalah milik Tuhan. Aku adalah kepunyaan Tuhan. Dia yang sudah benar-benar menebus hidupku. Dia yang sudah menerima kita. Dia yang sudah memulihkan kita. Kita mau katakan bahwa Tuhan, aku bangga menjadi milik-Mu Tuhan selamanya. Amin. Yes. Dalam keadaan apapun Tuhan, dalam situasi apapun Tuhan, dalam kondisi apapun Tuhan, kami mau katakan bahwa selamanya aku milik Engkau. Dan Engkau tidak akan pernah tergantikan Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya menjadi sumber pengharapan kami. Kami mau taruh Engkau di tempat yang pertama dalam hidup kami. Di tempat yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Yes Lord. Haleluya. Yes, mari katakan. Kesesakanku, Yes Lord. Kau beri kedamaian-Mu dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Yes Lord. Semua karena pengorbanan-Mu, ya Tuhan. Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Mari katakan, ya. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Yes Lord. Kau memegang setiap musim hidupku. Serahkan semua kekhawatiran. Katakan, Ku milik-Mu. yes. Mari katakan karena pengorbanan-Mu. Thank you Lord. Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam
Aku selamanya milikmu Tuhan. Oh Jesus. Oh, come on say, I am yours. I am yours. Now forever. In your grace, I surrender. You are mine. You are mine. Now forever. I'm alive in your God. Say, I am yours. I am yours. Now forever, selamanya. Yes. You are mine. You are mine. Alive in your. Oh, I am yours. I am yours. Now forever. Yes, I surrender. Yes, you are mine. Now forever I'm alive. In your wonder. Oh, I declare, oh God, oh, I am yours. Katakan, sesuai janji. Yes, kau memegang setiap musim hidupku. Mari serahkan, ku serahkan. Aku milikmu. Ya Tuhan, semua kekuranganku Kau kan tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan katakan, ku milikmu. Aku milikmu, selamanya milikmu. Dunia tak dapat lagi, dunia tak berhak lagi atas hidup kami. Sebab aku milikmu, sekarang dan selamanya. Aku milikmu Tuhan, semua kepunyaanmu. Semua masalahku, semua yang terjadi dalamku, semuanya milikmu. Masa depanku, keluargaku, semuanya milikmu Tuhan. Oh Jesus, oh Jesus, Lord, I am yours. Forever I am yours, God. Selamanya aku milikmu Tuhan. Semuanya milikmu Tuhan. Masa depanku Tuhan. Semuanya milikmu Tuhan. Thank you, Jesus. Haleluya. Thank you, Jesus. Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you God. Oh, Haleluya. Aku milikmu Tuhan. Aku berserah Tuhan pagi hari ini. Aku berserah pagi hari ini Tuhan. I'm yours. Aku mau serahkan seluruh kehidupanku ke dalam tangan Tuhan. Yes, Lord. Dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Selamanya milik-Mu. Selamanya milik-Mu Tuhan. Ku milik-Mu Yesus. Thank you God. Thank you Jesus. Tidak ada lagi yang membuat kami takut. Tidak ada lagi yang membuat kami ragu Tuhan. Bahkan di saat apapun dalam hidup kami. Bahkan di dalam keadaan apapun Tuhan dalam
hidup kami. Tidak ada yang bisa membuat kami takut. Karena kami tahu bahwa kami adalah milik Engkau. Kami adalah kepunyaan-Mu. Masa depan kami ada di dalam-Mu Tuhan. Kemenangan kami ada di dalam-Mu Tuhan. I am yours forever God. Selamanya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mau terus dibawa masuk dalam hadirat Tuhan. Kami mau terus dibawa masuk untuk menikmati kebenaran firman-Mu. Bawa kami Tuhan pagi hari ini untuk duduk tenang dalam hadirat Tuhan. Kami mau terus diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami mau terus Tuhan diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu Bapa. Kami buka hati kami, kami buka telinga kami. Kami fokuskan hati kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami fokuskan pikiran kami hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Sembunyikan dia di balik kemuliaan Tuhan. Biarlah dia boleh berbicara sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Karena kebenaran firman-Mu yang akan memerdekakan setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami mau sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat kita boleh menikmati kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Pada saat ini kita terus ada dalam penyertaan Tuhan yang sempurna dan saya percaya bahwa kita sepakat bahwa ketika kita sadar bahwa hari ini kita ada, semuanya itu hanya karena kasih Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Oleh karena itu pada saat ini kita akan sama-sama bahas kebenaran firman Tuhan yang boleh menyikapi setiap keberadaan kita pada saat ini. Seperti pujian tadi mengatakan, ketika kita katakan bahwa kita merasa dicintai oleh Tuhan, dan kita boleh katakan bahwa aku ini milik Tuhan. Artinya ada sesuatu yang harus kita kerjakan, harus kita lakukan, dan kita dapat mengutamakan sesuatu yang memang itu untuk Tuhan. Karena apa? Karena kita dapat berkata bahwa kehidupan kita ini adalah milik Tuhan. Hidup kita ini milik Tuhan, artinya ketika kita milik seseorang, kita harus ada dalam penundukan diri untuk kita dapat melakukan segala bagian kehidupan kita di dalam otoritas sang pemilik kehidupan kita. Dan jika saat ini kita berkata bahwa kehidupan kita ini adalah milik Tuhan, artinya hari ini kita harus siap untuk kita melakukan segala sesuatunya adalah untuk Tuhan. Ya, di dalam segala kejadian yang terjadi pada saat ini, banyak orang dan saya percaya bahwa setiap kita mungkin juga sama, kita membuat sebuah standar-standar dalam setiap kehidupan kita, dan kita mulai berkata, hal ini yang harus kita kerjakan, hal itu yang harus kita kerjakan, dan kita selalu berpikir bahwa segala sesuatu itu adalah berbicara tentang sesuatu yang terbaik, sesuatu yang baik yang harus kita kerjakan, sesuatu yang baik yang akan kita kerjakan. Oleh karena itu pagi ini kita akan sama-sama bahas tentang kebenaran firman Tuhan, di mana setiap kita hari ini akan berpikir tentang prioritas yang utama di dalam setiap kehidupan kita yang harus kita kerjakan bersama untuk kita hidup memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu pagi ini kita akan bahas kebenaran firman Tuhan dengan satu judul main priority. Artinya bagaimana kita berbicara tentang prioritas utama di dalam kehidupan kita. Dan setiap kita hari ini akan melihat, hari ini kita akan sama-sama membahas sebetulnya prioritas apa sih yang hari ini sedang kita kerjakan, prioritas utama apa sih yang hari ini sedang kita buat, prioritas utama apa sih yang hari ini sedang kita bawa, sehingga hari ini kita boleh berkata ini sudah menjadi sesuatu yang benar untuk kita kerjakan. Kalau kita boleh melihat tentang arti kata prioritas, kalau kita mengambil arti di dalam KBBI atau Kamus Bahasa Indonesia, prioritas itu berbicara tentang sebuah pementingan. Prioritas itu berbicara tentang hal mendahulukan. Jadi kalau kita berbicara tentang sebuah prioritas, kita akan berbicara tentang sesuatu yang hari ini kita anggap itu penting. Sesuatu yang hari ini kita akan dahulukan. Dan kalau kita berbicara tentang kata memprioritaskan, artinya bagaimana setiap kita hari ini mendahulukan karena dianggap segala sesuatu itu adalah penting. Dan setiap kita ketika kita mendapatkan prioritas, mungkin kita sering mengalami bagaimana kita mendapatkan prioritas.
Ya, nasabah prioritas. Ada kata prioritas, artinya kita mendapatkan sebuah kehormatan. Kita didahulukan karena kita itu dianggap penting. Nah, bagaimana setiap kita hari ini menyadari tentang kehidupan kita, tentang sebuah prioritas. Karena ketika kita bicara tentang sebuah dampak, ketika kita bicara tentang sebuah impact, kita harus membuat sebuah standar prioritas untuk kita dapat dirasakan oleh orang lain. Dan bagaimana saat ini kita dapat melihat, kita merasakan kondisi keadaan pada saat ini, dan kita harus siap menerima setiap kondisi kehidupan ini, dan kita membuat prioritas-prioritas atau standar-standar dalam setiap kehidupan kita. Dan saya nggak tahu seberapa saudara hari ini dapat memprioritaskan sesuatu hal yang begitu penting dalam kehidupan saudara. Mungkin hari ini saudara bisa katakan, saya hari ini memprioritaskan Tuhan dalam setiap hidup saya. Tapi nanti kita akan melihat seperti apa kita memprioritaskan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan hari ini mungkin kita juga boleh melihat, sepertinya prioritas utama kita hari ini adalah pelayanan. Prioritas utama kita ini adalah hari ini adalah keluarga. Segala sesuatu dimulai dari keluarga, pelayanan dimulai dari keluarga. Sehingga akhirnya prioritas utama dalam setiap kehidupan kita adalah keluarga. Tapi ada juga orang-orang yang hari ini berpikir bahwa prioritas utama itu adalah karir. Karena apa? Masa depan itu kita tidak pernah tahu. Oleh karena itu karir itu harus dibentuk, karir itu harus dikejar, dibangun dari sedia kala. Dan itu menjadi prioritas-prioritas dalam kehidupan banyak orang. Ada juga orang yang berpikir bahwa karir, prestasi itu adalah standar atau prioritas utama yang memang harus dikejar. Sehingga hari ini banyak orang yang begitu bersungguh-sungguh untuk mengejar sebuah prestasi. Ya. Ada juga orang yang hari ini bekerja, ada juga hari ini orang-orang yang ada dalam dunia pelayanan. Mereka melihat bahwa prioritas utama itu adalah sebuah jabatan. Sehingga mereka boleh melihat bahwa pelayanan itu adalah jabatan ketika dia boleh berdiri di atas mimbar. Jabatan ketika dia boleh memegang banyak area. Karena apa? Standar prioritas utamanya itu adalah sebuah jabatan. Dan banyak hal hari ini kita boleh melihat bahwa kekayaan itu menjadi prioritas utama pula. Karena apa? Kekayaan itu dapat mengatasi banyak masalah. Haleluya, puji nama Tuhan. Ada banyak hal-hal lain. Ada banyak orang juga yang melihat bahwa pasangan atau teman hidup itu adalah prioritas utama. Sehingga akhirnya hari ini banyak orang yang begitu tergesa-gesa mencari pasangan hidup. Karena apa? Mereka juga tidak tahu sampai kapan akan hidup. Dan sepertinya kemaksimalan kehidupan itu, kesempurnaan kehidupan itu adalah ketika sudah memiliki pasangan. Ketika sudah memiliki pasangan hidup. Dan hari ini banyak orang yang berlomba-lomba membuat sebuah standar prioritas. Prioritas utamanya adalah uang. Sehingga hari ini ada banyak orang yang bekerja mati-matian. Orientasinya adalah uang, uang, uang. Sehingga akhirnya ada pujian, apa yang dicari orang? Uang. Kenapa? Uang itu segala-galanya. Uang itu dapat mengatasi banyak persoalan. Uang itu dapat menyelesaikan banyak problema. Sehingga itu yang akhirnya hari ini mulai dipikirkan. Bahwa setiap area kehidupan itu harus menghasilkan uang. Ada juga yang hari ini berpikir bahwa standar kehidupan, bahwa hari ini adalah prioritas kehidupan utama itu adalah kebahagiaan hidup. Padahal kita sebagai orang percaya, kita harus yakin bahwa kebahagiaan itu sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Yang setuju boleh katakan amin. Tapi hari ini banyak orang yang mencari-cari kebahagiaan kehidupan. Sehingga mereka membuat banyak metode, mereka membuat banyak program untuk dapat mencapai yang namanya kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Ya. Ada banyak orang-orang yang ini boleh berpikir bahwa prioritas hari ini adalah tentang resepsi, tentang bagaimana menikmati berkat-berkat bersama. Ya. Tentang jalan-jalan, tentang shopping. Ya. Tentang bagaimana hari ini belanja-belanja. Ya. Dan hari ini banyak juga orang-orang yang hari ini melihat bahwa standar prioritas utamanya adalah penampilan. Tanpa semua itu, maka itu belum menjadi sesuatu yang sempurna. Sehingga hari ini kita boleh melihat
banyak orang-orang yang merasa kurang dengan dirinya sendiri. Ya. Merubah bentuk alis. Ya. Merubah bagaimana bentuk wajah. Ya, karena apa? Merasa tidak maksimal. Merasa ketika tampil di depan umum itu tidak maksimal. Sehingga banyak hal-hal yang hari ini dikerjakan, dilakukan hanya untuk apa? Untuk memaksimalkan penampilan. Karena apa? Dengan penampilan yang maksimal itu akan menjadi seseorang itu dapat memiliki tempat yang utama di depan banyak orang. Tapi kita boleh melihat bagaimana setiap kita melihat kebenaran firman Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita orang percaya? Sekali lagi saya katakan, apa sih yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan menjadi standar yang paling utama, prioritas yang utama untuk kita kerjakan. Sehingga kita boleh menjadi berkat. Kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Tuhan mau untuk kita melakukan sesuatu dalam setiap kehidupan kita. Ayat yang memang sudah sangat fenomenal, Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33 firman Tuhan katakan seperti ini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Matius 6 ayat 33 menegaskan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dalam terjemahan lain, di dalam bahasa Indonesia sehari ini katakan begini, jadi usahakanlah dahulu, katakan usahakan dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu. Perhatikan, jadi usahakan dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukan kehendaknya. Maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Sehingga kita dapat dengan lugas, sehingga kita dapat dengan tegas mengatakan begini, ya Tuhan, aku ini milik-Mu. Engkau tahu segala kekuranganku. Dan hari ini aku siap mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan mau atas hidupku. Karena apa? Karena aku ini milik-Mu. Dan kebenaran firman Tuhan membawa setiap kita untuk dapat memahami hal ini, yaitu tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Usahakan dahulu supaya Allah memerintah atas kehidupan engkau dan saya dan lakukan kehendaknya, maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Artinya apa? Bahwa segala sesuatu yang hari ini kita katakan, bahwa prioritas utama kita adalah Tuhan, itu akan betul-betul nyata. Ketika kita melakukan sebuah pelayanan dalam setiap kehidupan kita, orientasi pelayanan kita adalah Tuhan. Kita tidak akan pernah menjadi orang-orang yang terjebak di dalam pelayanan. Kita tidak akan pernah menjadikan pelayanan itu berhala dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Kita punya satu destiny di dalam Tuhan untuk kita melayani Tuhan. Itu orientasinya hanya betul-betul untuk kepentingan Tuhan. Ketika kita bicara bahwa hari ini kita mau melayani dimulai dari keluarga, kita akan betul-betul tahu bagaimana cara kita melayani keluarga dengan benar dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana setiap kita mengejar karir kita, bagaimana kita mengejar prestasi kita itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga akhirnya ketika kita memiliki sebuah jabatan dalam setiap kehidupan kita, jabatan kita akan kita dedikasikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika Tuhan mempercayakan kekayaan dalam setiap kehidupan kita, kita akan memakai setiap apa yang Tuhan berikan menjadi kekayaan atas kehidupan kita, itu untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika kita memiliki pasangan hidup, ketika kita memiliki teman hidup, kita tahu bahwa dia adalah sebuah pasangan atau seorang pasangan ya. Pasangan yang terbaik yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Ketika kita punya uang, kita tahu bagaimana kita dapat memuliakan Tuhan dengan uang yang Tuhan percayakan atas kehidupan kita. Sehingga apa? Kita mengerti bahwa kebahagiaan di dalam kehidupan kita itu sudah mutlak menjadi bagian kita. Yang setuju boleh katakan amin. Kita nggak mikir lagi gitu, bahwa prioritas kita hari ini adalah jalan-jalan. Prioritas kita hari ini penampilan, enggak perlu.
Kondisi pandemi hari ini membuat setiap kita hari ini kita nggak bisa lagi mengadakan yang namanya resepsi-resepsi. Kita nggak bisa jalan-jalan, kita nggak bisa shopping, kita nggak perlu lagi memikirkan tentang sebuah penampilan yang dilihat oleh banyak orang. Karena apa? Hari ini kita dipaksa untuk kita tetap ada di rumah. Hari ini kita dipaksa untuk kita dapat memikirkan sesuatu yang terpenting yang harus kita kerjakan. Oleh karena itu kebenaran firman Tuhan mengingatkan setiap kita. Bagaimana setiap kita hari ini mengusahakan kehidupan kita supaya apa? Supaya Allah memerintah terlebih dahulu atas kehidupan kita. Dan kita melakukan setiap kehendakannya dalam setiap kehidupan kita, maka ini janji kebenaran firman Tuhan. Semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Karirmu menjadi berhasil. Jabatanmu menjadi jabatan yang memuliakan nama Tuhan. Karena apa? Kita mendahulukan dulu kebenaran firman Tuhan. Dengan kata lain hari ini saya mau tekankan bahwa segala sesuatu, semuanya tanpa Tuhan itu akan sia-sia. Segala sesuatu yang kita kerjakan hari ini, segala upaya yang kita kerjakan hari ini, segala standar-standar yang kita buat hari ini, tanpa Tuhan semuanya itu akan menjadi sia-sia. Kalau kita boleh melihat kembali dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Pengkhotbah pasal yang kedua ayat 22, 23 dan 26, firman Tuhan katakan seperti ini. Di ayat 22 katakan, apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati, dan bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ayat 26, karena kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang-orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Kita boleh melihat ada banyak usaha yang dikerjakan. Dan firman Tuhan katakan apa sih faedah yang diperolehkan manusia dengan segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah. Artinya bukan kita nggak boleh bekerja keras, nggak boleh kita melakukan segala sesuatu yang baik dalam pekerjaan kita, bukan. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan setiap kita, bagaimana setiap kita berusaha, bagaimana setiap kita bekerja di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Kita punya standar prioritas di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana setiap kita hari ini harus siap dengan sebuah penerimaan kondisi lingkungan kehidupan kita hari ini. Dan bagaimana setiap kita hari ini mulai kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Pandemi COVID-19 mematahkan berbagai macam asumsi tentang seseorang melakukan prioritas kehidupannya. Jabatan, kekayaan, itu tidak lagi menjadi sebuah patokan. Ketika kita mati karena terpapar COVID-19. Ada banyak orang mempersiapkan tanah pekuburan yang terbaik. Tapi mereka juga tidak dapat menikmati hal itu. Karena apa? Karena mereka harus dimakamkan di kumpulan orang-orang yang terkena COVID. Mungkin ada juga berbicara, loh ini kan tanah sudah saya beli. Tanah ini sudah menjadi milik kami. Ada warga sekitar yang akhirnya juga tidak menyetujui para korban COVID itu dimakamkan di area tersebut. Artinya hari ini bagaimana setiap kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang hari ini sedang kita kerjakan harus berorientasikan tentang Tuhan. Sehingga kita betul-betul dapat merasakan bagaimana Tuhan itu bekerja dan berkarya dalam setiap kehidupan kita. Kehendak Tuhan yang seperti apa? Kebenaran firman Tuhan yang seperti apa yang kita kerjakan? Kebenaran yang dihasilkan di dalam keintiman bersama dengan Tuhan. Menerima kasih karunia Tuhan. Dan kita bangga dengan kasih Tuhan atas setiap kehidupan kita. Sehingga akhirnya kita betul-betul dapat mengklaim kebenaran firman Tuhan. Kita betul-betul dapat melihat segala sesuatu apa yang hari ini sedang kita kerjakan. Bukan tentang sesuatu baik dan yang buruk.
Tapi kita berbicara tentang sesuatu yang baik. Kita selalu berbicara sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Dan segala sesuatu yang menghasilkan kesempurnaan. Jadi standar kehidupan kita hari ini bukan benar dan salah. Bukan antara baik ataupun tidak baik. Tapi standar kehidupan kita hari ini bagaimana kita berjalan di dalam kebenaran, bagaimana kita mencapai perkenanan Tuhan, sehingga akhirnya kita boleh memperoleh kesempurnaan di dalam Tuhan. Karena apa? Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat. Ketika Tuhan berkenan atas setiap kehidupan kau dan saya, Tuhan mengaruniakan hikmat atas kehidupanmu, Tuhan memberikan pengetahuan atas kehidupanmu, dan engkau dan saya menjadi kesukaan bagi Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Oleh karena itu mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, bagaimana setiap kita hari ini melihat di mana kita menempatkan prioritas kehidupan kita. Menjadi sesuatu yang utama, yang ada di dalam perkenanan Tuhan. Dan kita kembali kepada pembahasan tadi bahwa segala sesuatu tanpa Tuhan itu akan sia-sia. Kita boleh melihat dalam ayat yang lain, di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 firman Tuhan katakan begini. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kita boleh melihat, ini adalah kebenaran firman Tuhan. Dikatakan bahwa ketika kita mengandalkan manusia, mengandalkan bos kita, mengandalkan atasan kita, mengandalkan orang tua kita, sepenuhnya kita gak mengandalkan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang jelas, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Bagaimana setiap kita melihat bahwa tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Mungkin hari ini kau boleh melihat ada banyak hal yang kau miliki. Banyak hal yang hari ini menjadi kesempurnaan dalam setiap kehidupanmu. Tapi firman Tuhan menegaskan bahwa semua tanpa Tuhan itu akan sia-sia. Kita akan melihat lagi. Di dalam Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 ayat 26 sampai dengan 27. Firman Tuhan katakan seperti ini. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita dapat melihat bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku, setiap kita yang hari ini tahu tentang firman Tuhan, setiap orang yang hari ini mendengarkan tentang firman Tuhan, tapi tidak pernah mau melakukannya, itu sama seperti orang bodoh dikatakan. Seperti orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Dan kita tahu bahwa fondasi itu menjadi bagian terpenting untuk menjadikan bangunan itu kokoh. Ya, berapa waktu lalu kita boleh melihat puting beliung, hujan angin boleh terjadi di kota kita. Ada banyak papan reklame yang ditanam begitu dalam dengan fondasi yang mereka sudah buat, itu terangkat. Dan itu pun masih kurang kuat. Apalagi dikatakan bahwa mendirikan rumah di atas pasir. Ini adalah sebuah kebodohan. Dan ini adalah salah satu, ini adalah sebuah tindakan yang dikerjakan buat orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, tapi tidak melakukan firman Tuhan. Oleh karena itu marilah setiap kita hari ini, kita tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan. Marilah setiap kita hari ini kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bagaimana setiap kita hari ini bersyukur ketika Tuhan menerima setiap kehidupan kita. Dan hari ini kita mau katakan, Tuhan, aku menerima Engkau. Tuhan, aku mau katakan bahwa Engkau adalah milikku seutuhnya. Tapi hari ini standar kehidupan kita itu salah. Standar kehidupan kita itu tidak memuliakan nama Tuhan. Standar kehidupan kita itu tidak menyukakan hati Tuhan. Kita hanya menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan. Tapi kita tidak menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan.
Sehingga hari ini apa yang kita punya, apa yang kita miliki, yang menjadi berkat atas kehidupan kita, itu tidak berdampak baik bagi orang-orang sekitar kita. Mungkin hari ini kita mulai berpikir bahwa dengan kondisi pada saat ini, pendidikan itu sangat penting, menopang usaha pekerjaan kita sehingga itu dapat menghasilkan banyak uang, dapat menjadikan kita menikmati karya Tuhan yang baik. Ya banyak kenyataan memang seperti itu. Tapi mari kita kembali kepada satu kebenaran firman Tuhan. Ketika kita melihat bahwa pendidikan itu adalah sesuatu yang paling pentingnya hari ini harus kita kejar, menjadi prioritas utama dalam setiap kehidupan kita. Mari kita kembali, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sehingga ketika engkau menyelesaikan masa pendidikanmu, kau tidak akan merasa pendidikanmu menjadi sia-sia. Tapi hari ini apa yang kau pelajari itu akan berdaya guna. Apa yang hari ini kau sudah pelajari itu akan bermanfaat bagi banyak orang. Dan hari ini kondisi pandemi membawa setiap kita belajar sesuatu yang begitu esensi. Bagaimana kita menerima satu kondisi yang Tuhan izinkan itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Dan kita harus dampingi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mencari dahulu perkenanan Tuhan. Dan kita melakukan kebenaran itu. Sehingga apa? Segala sesuatunya ditambahkan di dalam setiap kehidupan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita boleh melihat bahwa segala sesuatu itu tanpa Tuhan adalah sia-sia. Kalau kita membaca di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-10, ayat yang ke-12 dan 13, firman Tuhan katakan seperti ini. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan? Allahmu, selain dari takut akan Tuhan, Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini supaya baik adanya. Bagaimana setiap kita hari ini melihat kebenaran firman Tuhan? Bagaimana Allah meminta kepada setiap kita untuk kita hidup takut akan Tuhan. Untuk kita menuruti segala jalan yang ditunjukkan Tuhan kepada kita. Mengasihi Dia. Sehingga kita dapat katakan, ya Tuhan, aku ini milik-Mu. Ya Tuhan, aku siap melakukan segala sesuatu yang Kau mau dalam setiap kehidupanku. Ya Tuhan, hari ini aku datang beribadah karena aku menghormati-Mu, karena aku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Dan hari ini aku mau berpegang kepada perintah-Mu, kepada ketetapan-ketetapan-Mu. Sehingga segala sesuatu yang menjadi dampak baik itu boleh menjadi bagian setiap kehidupan kau dan saya. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan bagaimana setiap kita hari ini melakukan segala sesuatu menjadi prioritas utama dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana kita menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama dalam setiap kehidupan kita. Ada dua hal. Yang pertama adalah bagaimana setiap kita menyediakan waktu teduh bersama Tuhan setiap hari. Ada saat teduh, ada waktu yang khusus, ada prioritas waktu yang kita berikan kepada Tuhan untuk kita ada dalam hadirat Tuhan. Menyediakan waktu teduh bersama dengan Tuhan itu adalah satu hal yang sangat penting, yang harus menjadi prioritas utama dalam kehidupan setiap orang percaya. Kalau hari ini pandemi terjadi dalam setiap kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah salah, bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kita agar apa? Kita kembali kepada prioritas utama yang benar di hadapan Tuhan. Itu bagaimana setiap kita mengutamakan Tuhan, menyediakan waktu teduh bersama Tuhan setiap hari. Dan yang kedua adalah menyediakan waktu untuk ibadah bersama dengan saudara seiman. Mungkin hari ini kita sudah agak sedikit sulit untuk kita beribadah bersama dengan saudara seiman. Tapi kita dapat melakukan dengan cara-cara mengikuti teknologi saat ini.
Mungkin kita dapat melakukan secara daring. Kita dapat melakukan doa bersama melalui Zoom meeting dan lain-lain halnya. Kita dapat mengerjakan banyak hal. Asalkan apa? Asalkan prioritas utama kita adalah Tuhan. Kita harus mau menyediakan waktu untuk ibadah bersama saudara seiman. Sekali lagi, seringkali saya katakan, bahwa seringkali hari ini kita menggeser iman dengan hikmat kita. Kita memikirkan keluarga, kita memikirkan orang-orang sekitar kita. Dan akhirnya kita tidak pernah melakukan apapun untuk kita melayani Tuhan dan sesama. Oleh karena itu, tetap sediakan waktumu untuk ibadah bersama dengan saudara seiman. Mungkin kau tidak bisa bertatap muka, mungkin kau tidak bisa bertemu, tapi engkau bisa melakukan banyak hal dengan cara-cara yang modern pada saat ini. Dan kita harus tahu ketika kita hari ini juga memiliki sebuah keputusan dalam setiap kehidupan kita. Ada penghalang-penghalang yang hari ini membuat setiap kita melihat bahwa standar utama atau prioritas utama itu menjadi abu-abu. Oleh karena itu kebenaran firman Tuhan, Roma 12 ayat 2 selalu mengatakan bagaimana setiap kita hari ini tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Sehingga apa? Sehingga kita hari ini dapat membedakan mana yang benar, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak penghalang yang akan kita hadapi dalam setiap kehidupan kita. Untuk kita naik level pasti ada ujiannya. Untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan pasti ada penghalangnya. Karena apa? Karena si iblis tidak pernah mau tinggal diam. Si iblis terus membuat siasat-siasat yang terus diperbaharui. Kalau hari ini kita juga tidak memperbaharui hati kita dengan pola pikir kita, maka kita akan kalah dengan siasat si iblis yang terus diperbaharui, yang terus di-upgrade. Dan kita sama sekali tidak pernah meng-upgrade hati kita. Hati menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita dapat meresponi kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang siap terus diaudit oleh Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang yang terbuka kepada Tuhan di dalam setiap kelemahan dan keterikatan kita. Sehingga akhirnya kita dapat mengalami kemenangan di dalam iman. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita kembali kepada bahasan kita. Bagaimana setiap kita harus tahu, harus percaya, yakinlah bahwa ada banyak penghalang yang akan kau hadapi ketika engkau akan melakukan satu standar utama, yaitu Tuhan dalam setiap kehidupanmu. Yang pertama adalah perkara-perkara duniawi, itu yang akan menjadi penghalang dalam kehidupanmu. Hari ini banyak tontonan-tontonan yang kita sama-sama saksikan, yang hari ini melihat bahwa ini adalah sesuatu yang terbaik, ini adalah sesuatu yang memuaskan kehidupan kita, ini adalah sesuatu yang menjadikan kita happy. Tontonan tidak hanya berbicara tentang apa yang hari ini kita lihat di media televisi, tapi bagaimana kita melihat banyak orang, bagaimana kita melihat orang tua kita, bagaimana kita melihat teman-teman kita menjadi sebuah tontonan yang membuat kita hari ini melihat begini. Harusnya saya seperti mereka, harusnya saya seperti mereka menikmati kehidupan. Walaupun tanda kutip mereka tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, ini yang akan menjadi penghalang di dalam setiap kehidupan kita untuk kita mendapatkan standar terbaik dalam Tuhan. Yaitu apa? Perkara-perkara duniawi yang berupa tontonan. Ada orang-orang hari ini sudah menjadi boring dan mereka mulai mendownload berbagai macam game di handphonenya, di gadgetnya, di laptop mereka. Internet menjadi sesuatu yang hari ini juga dapat meracuni kehidupan kita. Dan saya katakan, internetnya tidak salah, game-nya tidak salah. Tapi bagaimana kita memberikan standar prioritas kehidupan kita itu untuk Tuhan. Sehingga ketika kita main game, itu hanya untuk betul-betul iseng-iseng saja, membuat kita happy, tambah happy. Ya. Ketika kita punya internet, kita dapat melakukannya semuanya dengan penuh tanggung jawab. Kita tidak membaca hal-hal yang tidak baik, kita tidak melakukan untuk menonton film-film porno. Ya. Karena apa? Itu yang akan menjadi penghalang di dalam perkara-perkara duniawi kita. Apalagi
pacaran itu dapat juga menjadi satu titik penghalang untuk kita memberikan prioritas utama dalam kehidupan kita itu adalah Tuhan. Karena apa? Hari ini kita boleh melihat ada banyak orang-orang hari ini menjual hak kesulungannya, menjual keselamatan. Demi apa? Demi seorang pacar. Makanya tadi di awal saya katakan bagaimana setiap kita hari ini melihat bahwa prioritas utama kita itu apa sih? Teman hidup, ya, pasangan hidup kita, boleh-boleh saja. Tapi kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Yang sama-sama takut akan Tuhan. Enggak hanya kejar target. Aduh, saya belum nikah nih, saya masih single nih, saya belum punya pacar nih, harus segala pacaran. Ya. Sampai akhirnya hari ini kita udah enggak melihat lagi. Bobot di dalam Tuhan. Bibit di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang penting kita punya pasangan. Hati-hati, itu akan menjadi penghalang dalam setiap hidup kita. Apalagi yang akan menjadi penghalang? Yang kedua adalah hati yang pahit, hati yang tidak mengampuni. Bagaimana setiap kita hari ini memiliki kepahitan hati? Bagaimana setiap kita hari ini tidak dapat mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita? Orang-orang yang sudah menyakiti kehidupan kita. Pada Tuhan mengajak setiap kita untuk kita menjadi dampak. Kita dapat menerima kekurangan orang lain. Untuk kita dapat mengampuni. Untuk kita membuang pahit hati dalam setiap hidup kita. Kenapa? Pengampunan itu berdampak besar di dalam sebuah pertumbuhan kerohanian. Ketika Yesus mengampuni dosa saudara dan saya, itu membuat setiap kita bisa menikmati karya Tuhan. Membuat kita memiliki satu kebebasan, jalan yang begitu mudah untuk kita berbicara kepada Bapa. Oleh karena itu, penghalang yang akan membuat kita tidak dapat menempatkan Tuhan menjadi standar prioritas utama kita adalah yang satu tadi adalah perkara-perkara duniawi. Yang kedua itu adalah hati yang pahit yang tidak mau mengampuni. Yang ketiga adalah tidak percaya pada firman Tuhan. Hari ini banyak aksi, bahkan dilakukan oleh orang-orang percaya, bahkan dilakukan oleh orang Kristen, bahkan dilakukan oleh para pendeta-pendeta. Ya. Mereka melakukan aksi tidak percaya COVID, mereka melakukan aksi pembakaran masker. Oleh karena itu kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Standar hidup kita hari ini apalagi sebagai orang percaya adalah apa yang berkenan, apa yang baik, apa yang sempurna. Jadi bukan perkara benar ataupun salah. Berkenan gak di hadapan Tuhan? Memuliakan nama Tuhan gak? Kau boleh tidak percaya pada COVID. Tapi jangan sampai kau tidak percaya kepada firman Tuhan. Dan firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita untuk kita hari ini menikmati kehidupan kita di masa pandemi ini. Hari ini kita tunduk kepada otoritas. Yang membawa setiap kita hari ini harus mengikuti aturan-aturan yang dibuat. PPKM tingkat 4, level 4, 3, 2 yang diberlakukan oleh pemerintah, kita harus siap menerima. Dan kita harus siap menanggapi, meresponinya untuk kita jadi berkah. Penghalang yang keempat adalah kemalasan. Banyak orang hari ini bermalas-malasan di rumah. Menyalahkan kondisi, menyalahkan keadaan, menyalahkan pandemi COVID-19 ini. Sehingga mereka banyak tinggal di rumah, mereka tidak mau berusaha, mereka tidak mau melakukan segala sesuatu yang dapat mendatangkan kebaikan atas kehidupan mereka. Karena apa? Karena kemalasan itu ada dalam kehidupannya. Malas bekerja, malas belajar. Banyak orang-orang sakit karena apa? Malas makan. Karena tadi mungkin asik main game. Terikat dengan film-film porno. Sehingga malas melakukan sesuatu yang baik. Ketika melakukan satu rutinitas, pergi keluar, kemana-mana, malas untuk bersih-bersih. Oleh karena itu kemalasan ini akan menjadi penghalang kita memuliakan nama Tuhan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah yang menjadi penghalang setiap kehidupan kita adalah akar pahit. Oh, tadi hati yang pahit, tapi ini adalah akar pahit yang sudah mengakar.
luka hati yang belum sembuh. Kalau tadi kita berbicara tentang hati yang pahit dan tidak mengampuni. Tapi poin yang terakhir ini adalah akar pahit. Luka hati yang belum sembuh. Yang itu akan menghalangi engkau membuat prioritas utama atas hidup. Di musik boleh? Mari setiap kita hari ini kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Apa solusinya? Kita menghadapi berbagai macam penghalang ini. Perkara-perkara duniawi yang hari ini boleh kita hadapi. Tentang hati yang pahit dan tidak bisa dapat mengampuni. Apa solusinya untuk kita bisa percaya kepada kebenaran firman Tuhan? Apa solusinya untuk kita terhindar dari yang namanya kemalasan? Apa sih solusinya agar kita bisa lepas, mencabut akar pahit kita, luka hati yang belum sembuh hari ini? Kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari setiap kita, jika hari kita masih terikat dengan hal-hal yang sudah disampaikan, hanya dua hal yang dapat kita kerjakan hari ini. Yang pertama adalah kau bertobat. Selagi saya tegaskan, solusinya ada supaya engkau dapat menjadikan Tuhan menjadi prioritas utama atas hidupmu. Menerima setiap kondisi yang Tuhan izinkan dalam setiap kehidupan. Kau bertobat. Singkirkan setiap penghalang-penghalang tersebut yang hari ini membuat engkau tidak maksimal. Mungkin hari ini ada banyak perkara-perkara duniawi yang mengikat setiap kehidupanmu. Hari ini engkau disandra dengan setiap keterikatanmu. Kau melihat begitu banyak tontonan-tontonan yang mengenakan dagingmu. Dan kau tidak kembali pada satu figur ilahi yang boleh diberikan oleh Yesus dalam setiap hidupmu. Ada banyak fasilitas yang hari ini sedang kau nikmati. Kau dapat bermain game dengan bebas, dengan fasilitas internet yang kau miliki. Kau dapat membaca hal-hal yang tidak memberkati. Kau menonton film-film pornografi. Kau melihat orang-orang di luar sana dengan bebas berpacaran. Setiap anak-anak muda. Mari kembali kepada firman Tuhan. Kau dipilih untuk hidup kudus karena Allah kudus. Oleh karena itu kuduskanlah hidup. Mungkin setiap hari ini kita masih memiliki hati yang pahit. Kita belum bisa mengampuni. Mari setiap kita hari ini lepaskan pengampunan itu. Hati yang pahit tidak bisa mengampuni, itu akan menjegal setiap kemaksimalan kehidupanmu. Percayalah kepada firman Tuhan. Jadilah engkau para pendengar firman Tuhan dan pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan hari ini kau mulai sadar bahwa kemalasan akan membuat engkau tidak memiliki kemaksimalan dalam setiap hidupmu. Tuhan mau kita melakukan banyak hal dalam setiap hidup kita. Mari setiap kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang berhikmat. Kita menjadi orang-orang yang rajin. Kita menjadi orang-orang yang ada dalam kesetiaan dan tunduk taat dalam kebenaran firman Tuhan. Kita minta Roh Kudus untuk mencabut setiap akar pahitmu yang ada dalam hatimu. Setiap luka hati yang belum sembuh yang hari ini kau alami. Sehingga kau dapat secara maksimal untuk engkau dapat hidup memuliakan nama Tuhan. Yang kedua adalah selain kau bertobat, kau menyingkirkan penghalang atas hidupmu, yaitu milikilah kemauan dan kau antusiasi dalam hidupmu. Bersama Tuhan kau pasti berhasil. Bersama Tuhan kau pasti berkemenangan. Bersama Tuhan kau mengalami kesembuhan. Bersama Tuhan kau mengalami kemaksimalan dalam kehidupanmu.
Bersama Tuhan kau akan mendapatkan hal-hal yang baik menurut Tuhan. Karirmu menjadi karir yang sempurna. Jabatanmu menjadi jabatan yang memberkati. Pasangan hidupmu menjadi pasangan terbaik yang Tuhan berikan atas kehidupan. Roma 12 ayat 11 mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, dan biarlah rohmu menyala dan layanilah Tuhan. Biarlah setiap kita hari ini kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Rendahkan hatimu, jangan keraskan hatimu. Terimalah segala sesuatu yang Tuhan izinkan atas hidupmu. Kau tidak lagi mencari pembenaran-pembenaran dalam kehidupanmu. Karena standar kehidupanmu adalah sesuatu yang memang benar di hadapan Tuhan. Segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan segala sesuatu yang penuh kesempurnaan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kau boleh melihat Bapa setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Yang hari ini Tuhan mereka tergabung ya Bapa di dalam ibadah online Tuhan. Kuasa-Mu tidak terbatas dengan keadaan, dengan jarak dan waktu. Setiap anak-anak-Mu ya Tuhan hari ini dalam lawatan-Mu ya Bapa. Buka hatimu. Buka hatimu. Izinkan Tuhan mengkoreksi setiap hidup. Buka hatimu. Biarlah engkau boleh memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Izinkan Tuhan mengaudit setiap hidupmu, mengkoreksi setiap hidup, menguji setiap hidupmu. Jangan biarkan setiap keterikatan menjadi engkau lelah. Terbuka kepada Tuhan. Lepaskan setiap keterikatanmu. Hari ini juga saya mengajak setiap engkau untuk berkata dengan imanmu bahwa hidupmu sudah dipulihkan oleh Tuhan. Terima berkat Tuhan, terima pengampunan dari Tuhan. Lepaskan pengampunan bagi orang-orang yang hari ini menyakiti hati. Cabut setiap akar pahit yang hari ini terus mengakar atas dirimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku percaya Tuhan bahwa Kau melawat setiap anak-anak. Aku percaya Tuhan bahwa Kau sudah mengerjakan bagian-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan respon yang benar itu boleh menjadi bagian setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Yang hari ini boleh mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Hamba berhenti berbicara tapi Roh Kudus terus mengerjakan bagiannya secara sempurna. Membuat setiap hati yang luka. Memulihkan setiap kondisi-kondisi yang hari ini dalam kondisi lemah. Lemah secara rohani. Biarlah Engkau balut setiap luka hati mereka Bapa. Mungkin kondisi pada saat ini ya Tuhan membuat mereka lemah. Kondisi saat ini membuat mereka ya Tuhan tidak punya lagi pengharapan. Biarlah belas kasihan-Mu turun atas hidup. Biarlah belas kasihan-Mu turun atas setiap kehidupan umat Tuhan. Diberkatilah Engkau yang boleh mendengarkan firman Tuhan. Diberkatilah Engkau yang hari ini memiliki ketetapan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan buat ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan buat setiap pelayan-pelayan-Mu yang boleh ambil bagian melayani ibadah ini Tuhan. Kau memberkati itu setiap pelayan-Mu itu berlimpah. Di dalam seluruh aspek kehidupan mereka, bahkan mereka terus menjadi tiang-tiang gereja-Mu yang kokoh. Terima kasih Bapak, Kau memberkati setiap kami, tidak ada satupun yang terlewat. Terima kasih Bapak buat segala kesempatan kehidupan yang boleh kami nikmati. Dan kami mau mendedikasikan kehidupan kami Tuhan. Bahwa kami ini milik-Mu Tuhan. Kami siap untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan mau kami kerjakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah Roh-Mu yang lembut boleh terus membawa setiap kami. Mengerti, memahami. Dan kami ya Tuhan setuju dengan setiap cara-Mu ya Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah Bapak pada saat ini ya Tuhan kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Engkau.
Pada saat ini ya Tuhan, setiap anak-anakku yang dalam kondisi sakit, Tuhan Engkau sudah menyembuhkan mereka. Kau yang hari dalam keadaan sakit, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau yang hari dalam keadaan lemah, Engkau kuat karena Tuhan. Dan hari ini, ketika kau memutuskan diri untuk kau undur daripada Tuhan, bukalah hatimu. Jika Roh Kudus berkarya atas kehidupanmu, kau melakukan bagianmu ya Tuhan untuk memanggil mereka berjumpa dengan mereka secara pribadi. Bawa mereka kembali kepadamu ya Tuhan. Bawa mereka itu menikmati pengharapan yang besar bersama dengan Engkau ya Tuhan. Bawa mereka itu melihat bahwa ketika mereka menjadikan Engkau standar prioritas utama atas hidup mereka, mereka akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa, pada saat ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami Bapa. Kami ya Tuhan sadar bahwa kami menjadi bagian atas Indonesia. Oleh karena itu Bapa, kami melepaskan berkat atas Indonesia. Biarlah belas kasihan-Mu turun atas Indonesia Bapa. Indonesia dipulihkan, Indonesia dimenangkan, Indonesia disembuhkan. Indonesia mengalami pemulihan, ada kebangkitan besar atas Indonesia. Biarlah Tuhan, setiap daerah-daerah yang hari ini ya Tuhan masih terpapar virus COVID-19 dipulihkan. Setiap daerah-daerah ya Tuhan hari ini mengalami bencana alam, kebakaran, banjir bandang. Kuatkan hati mereka Tuhan, hiburkan hati mereka Tuhan. Buat mereka itu mengalami sukacita yang besar daripada Engkau ya Tuhan, bahwa janji-Mu ya dan amin. Bahwa pengharapan mereka di dalam Engkau itu tidak pernah sia-sia Bapa. Kau balut luka hati mereka Tuhan. Ketika mereka hari ini memiliki kecewa berat Tuhan, mereka luka hati Bapa. Dengan setiap kondisi yang mereka harus hadapi, penghiburan itu menjadi bagian mereka Bapa. Biar setiap kota-kota di mana kami tinggal itu diberkati. Kota-kota di mana kami menikmati hasil, kami bekerja diberkati Tuhan. Kami berdoa atas Indonesia, kami berdoa atas kota kami Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat Jawa Barat. Kami berdoa buat kota Bandung, kami berdoa buat kota Kabupaten Bandung Barat Bapak. Kami berdoa buat kota Cimahi. Kami berdoa ya Tuhan Kabupaten Bandung. Biarlah ya Tuhan diberkati setiap kota-kota di mana kami tinggal ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah Tuhan, kami berdoa ya Bapak. Kami menyerahkan para pemimpin kami. Kami percaya bahwa pemimpin berasal daripada Engkau. Kami berdoa atas Bapak Presiden beserta wakil. Kami berdoa ya Tuhan bahwa pemimpin kabinet, para menteri diberkati mereka semua dalam kepemimpinan mereka Tuhan. Sampai kepada pemimpin tingkat daerah, RT, RW diberkati. Otoritas-Mu penuh atas hidup mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi kebijakan mereka itu dalam setiap keputusan-keputusan mereka itu berasal daripada Engkau ya Tuhan. Sehingga Indonesia boleh mengalami pemulihan yang daripada Engkau Tuhan. Melalui program-program mereka ya Tuhan, standar-standar prioritas yang hari mereka buat itu berasal daripada Engkau ya Tuhan. Program vaksinasi itu boleh berjalan tanpa hambatan ya Tuhan. Sehingga seluruh bangsa ini Tuhan boleh melewatinya Tuhan. Bahwa setiap kami menyadari bahwa itu adalah bagian yang harus kami terima Tuhan. Menerima Bapa setiap ya Tuhan program-program yang pimpinan kami ya Tuhan berlakukan ya Bapa. Kami menghormati ya Tuhan PPKM yang diberlakukan ya Tuhan. Kami menjadi pelaku-pelaku ya Tuhan, pemutus mata rantai ya Tuhan penurunan COVID-19 ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar ya Tuhan seluruh tenaga keamanan disertai Tuhan. TNI, Polri boleh bersinergi, bergandeng tangan bersama seluruh tenaga keamanan ke tingkat pelosok daerah ya Bapa, untuk membangun stabilitas nasional bangsa negara kami ya Tuhan. Para tenaga medis, para dokter, para perawat diberikan kekuatan, penyertaan daripada Engkau. Kami sudah melihat ada banyak ya Tuhan, para tenaga medis yang menjadi korban. Sehatkan mereka Tuhan, kuatkan mereka Bapa. Buat mereka bersukacita dalam makan melayani, sehingga banyak pasien-pasien COVID disembuhkan Tuhan. Pakai ya Tuhan mereka ya Tuhan, dengan setiap teknologi yang hari ini ya Tuhan boleh ya Tuhan kami miliki ya Bapa, menjadi sebuah alat yang daripada Engkau Tuhan. Engkau pusat kesembuhan kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat para penginjil, para misionaris ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau sertai mereka Tuhan, teguhkan, kuatkan mereka ya Tuhan, agar mereka terus melakukan bagian mereka ya Tuhan dalam memperluas ya Tuhan kerajaan-Mu ya Bapa. Biarlah Bapa Kau menyertai setiap mereka ya Tuhan, para hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada, gereja-gereja-Mu boleh berdiri Tuhan. Dan setiap kami ya Tuhan
bersatu hati bergandeng tangan Bapa. Kami tidak membuka celah bagi si iblis ya Tuhan, untuk membuat kami ya Tuhan terpecah belah ya Bapa. Untuk kami tetap ya Tuhan melakukan bagian kami ya Tuhan. Membawa nama Kau semakin dipermuliakan ya Bapa. Menangkan banyak jiwa Bapa, membawa kepada Engkau Tuhan. Biar Tuhan pakai para sinode-sinode yang ada ya Tuhan, untuk menjadi ya Tuhan sinode yang terus bersatu ya Tuhan. Sinode GBT boleh menjadi sinode yang mempersatukan Tuhan, sinode buat sinode-sinode yang terpecah belah ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan buat gereja kami ya Tuhan. Gereja Beta Tabernakel Cimahi itu menjadi gereja yang diberkati, gereja yang memberkati ya Tuhan tetangga kami, kiri kanan depan belakang sekitar kami Tuhan. Pakai ya Tuhan gereja kami, pakai kami berjemaat ya Tuhan, pakai kami melayani Tuhan untuk dapat menjadi berkat bagi mereka Tuhan. Berkati ya Tuhan kami ya Tuhan, hamba suami istri beserta anak-anak ya Tuhan. Jadi saluran berkat atas mereka ya Tuhan dalam pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur berterima kasih Bapa buat setiap hari ini ya Tuhan yang boleh kami nikmati Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat pembangunan ya Tuhan, biar pembangunan boleh berjalan tanpa kurangan suatu apapun. Biar ya Tuhan setiap ya Tuhan dana yang kami butuhkan Tuhan sudah cukupkan. Setiap pekerja yang melakukan bagiannya Tuhan dijauhkan dari bahaya kecelakaan ya Tuhan. Dan kami akan menyelesaikan pembangunan gereja kami ya Tuhan, semuanya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk kemuliaan nama Engkau saja itu selesai Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan buat para orang tua kami ya Tuhan, menyertai ya Tuhan Bapak Haryono, memberkati Ibu Siti Maria, memberkati Ibu Natalia, memberkati Ibu Losung ya Tuhan, memberkati setiap orang tua kami ya Tuhan, berkat-berkat yang daripada Engkau ya Tuhan, kesempurnaan daripada Engkau ya Tuhan. Mereka Engkau terus menjadi ya Tuhan suri tauladan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar ya Tuhan segala sesuatunya kami serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau ya Tuhan. Kami akan menutup ya Tuhan ibadah kami Tuhan. Dan biar ya Tuhan berkat-Mu yang sempurna menjadi bagian setiap kami. Mari kita sekalian menadahkan tangan kita, mengarahkan hati kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai, memberkati keluargamu, memberkati keluarga besar maupun keluarga kecilmu, memberkati area pekerjaanmu, memberkati usahamu, memberkati setiap area pendidikanmu. Semua jadikan Tuhan berhasil. Setiap buah kandunganmu diberkati Tuhan, apapun yang kau pergumulkan bersama dengan Tuhan dijawab Tuhan sesuai dengan waktu dan cara Tuhan yang terbaik atas kehidupanmu. Kau akan terus mengalami Tuhan, kau akan terus naik, tidak pernah menjadi turun, karena kau sudah ditentukan menjadi kepala bukan ekor di dalam kesetiaanmu. Oleh karena itu, terimalah berkat, cinta kasih, dan damai sejahtera Allah mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang diberkati, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus